Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini dan kali ini kita akan membahas tentang lapisan kulit yang kedua, yaitu dermis. Apa saja yang terdapat pada lapisan ini, kemudian strukturnya bagaimana, dan fungsi-fungsi yang terjadi pada organ-organ ini, saat apa yang dihasilkan oleh jaringan-jaringan yang terdapat pada lapisan ini. Mari kita secara bersama-sama membahas dan melihat pembahasannya berikut ini. Lapisan yang kedua yang kita akan lihat adalah kulit jangat atau dermis. Kulit jangat terletak di bawah lapisan kulit ari. Lapisan kedua tadi, kulit ari, kemudian kulit jangat. Pada lapisan ini sudah terdapat pembuluh darah. Di situ juga terdapat kelenjar keringat, glandula sudorifera, kelenjar minyak, glandula sebasea, dan di situ juga terdapat kantong rambut dan ujung-ujung saraf indera peraba. Pada lapisan ini dicirikan di kulit jangat atau dermis ini terdapat bagian-bagian pembuluh darah, berarti ini sudah bagian yang hidup. Ada kelenjar keringat, ada kelenjar minyak, ada kantong rambut, dan ada saraf-saraf untuk peraba. Nah, saraf-saraf ini, ujung-ujung saraf indera ini itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ujung saraf peraba dingin itu biasa disebut corpuscula krause. Kemudian ada saraf untuk peraba panas, corpuscula rufini. Ada saraf yang berperan untuk peraba tekanan, corpuscula pacini. Ada saraf yang berperan untuk peraba sentuhan, corpuscula Meissner, dan ujung saraf yang berfungsi untuk merasakan nyeri. Semua ini ujung-ujungnya itu atau letaknya itu terdapat pada lapisan dermis atau kulit jangat. Ini pada kulit jangat. Kelenjar minyak, tentu kita tidak akan lama membahas tentang saraf ini karena nanti ada pembahasannya tersendiri dalam pembelajaran kita. Yang kita akan lihat yang berperan sebagai alat ekskresi. Pertama itu kelenjar minyak. Apa yang dihasilkan? Ternyata kelenjar ini berfungsi menghasilkan minyak yang berperan untuk meminyaki rambut agar tidak kering. Kita ketahui bahwa di seluruh permukaan tubuh kita itu ada rambut, dan di bawahnya itu ada kelenjar minyak yang berfungsi menghasilkan minyak dengan tujuan meminyaki rambut agar tidak kering. Di bawah kantong rambut juga terdapat pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini yang berperan mengangkut sari-sari makanan ke akar rambut sehingga rambut terus bertumbuh. Jadi kalau ada pertanyaan yang mengatakan kenapa ketika rambut dipotong tumbuh terus, ternyata di bawah akar rambut itu terdapat, atau di bawah kantong rambut terdapat pembuluh kapiler, dan pembuluh kapiler ini berfungsi mengangkut sari-sari makanan ke situ. Ini yang menyebabkan rambut dapat bertumbuh terus. Di dekat akar rambut juga terdapat otot rambut yang berfungsi untuk kontraksi, sehingga rambut sebagai respon akan memberikan respon terhadap rangsangan dari luar. Jadi kalau satu dan lain hal, ya, ada rangsang dari luar, otot yang terdapat pada rambut itu berkontraksi. Dan ini yang menyebabkan rambut itu bisa berdiri. Kalau takut, rangsangan takut dari luar, otot rambut berkontraksi, maka rambut akan berdiri. Nah, bisa kita lihat sangat nampak pada hewan-hewan tertentu ketika ada rangsang dari luar, apakah itu marah, maka kelihatan karena bulunya tebal itu berdiri semua. Apa yang mampu mendirikan ini? Kenapa bisa berdiri seperti ini? Ternyata di bawah akar rambut ada otot. Otot ini berkontraksi ketika ada rangsangan dari luar,
yang menyebabkan rambut bisa berdiri. Pada manusia rambut kita bisa berdiri dalam keadaan kaget atau dalam keadaan takut. Itu rangsang-rangsang yang mempengaruhi rambut kita bisa berdiri. Nah, kelenjar keringat ini juga terdapat pada lapisan dermis. Glandula sudorifera ini berbentuk terpilin memanjang dari epidermis masuk ke bagian dermis. Kelenjar ini dikelilingi oleh pembuluh darah dan saraf. Dari pembuluh ini, dari pembuluh tersebut, kelenjar keringat menyerap cairan meliputi air, larutan garam, dan urea. Nah, cairan jaringan ini dikeluarkan sebagai keringat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tentu faktor pertama itu adalah cuaca, aktivitas, makanan, dan minuman. Ketika cuaca panas, tentu berbeda pada saat cuaca dingin. Aktivitas yang kita lakukan juga mempengaruhi keluarnya keringat, makanan, dan minuman. Nah, ini pada kelenjar keringat. Jadi ada kelenjarnya, ada jaringan khususnya yang berperan menghasilkan keringat pada lapisan dermis kulit. Nah, jaringan bawah kulit ini yang kita lihat strukturnya tebal dan biasa disebut jaringan adiposa. Jaringan adiposa. Ini merupakan tempat penyimpanan makanan cadangan. Dalam hal ini biasa disimpan di situ adalah lemak. Nah, cadangan makanan ini fungsi utamanya adalah menjaga suhu tubuh. Bagian lapisan ini berperan menjaga suhu tubuh kita agar senantiasa suhu tubuh kita itu konstan atau tetap walaupun suhu lingkungan itu berubah. Jadi manusia itu, tubuh kita itu merupakan suhu tubuhnya itu adalah suhu tubuh yang tetap, tidak dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Walaupun lingkungan suhunya tinggi atau rendah, tubuh kita itu senantiasa mempertahankan suhu normal kita. Dan yang berperan itu adalah jaringan adiposa. Perhatikan strukturnya ini. Tentu bagian-bagian di sini yang saya akan tunjukkan melalui gambar ini adalah yang terkait dengan ekskresi. Tetapi 3 lapisan utama itu tadi yang saya katakan, lapisan paling atas ini epidermis, lapisan kedua dermis, dan di bawahnya biasa disebut subkutan atau ada buku yang menuliskan hipodermis, sama saja. Lapisan bawah kulit. 3 lapisan ini pada bagian atas juga itu masih dibagi-bagi, tidak 3 tadi, tapi yang penting di sini adalah bagian yang manakah yang berperan sebagai alat ekskresi. Maka yang pertama yang saya akan tunjukkan ini kelenjarnya, kelenjar keringat berada pada lapisan dermis, kemudian berupa pilinan-pilinan di sini dari kelenjar itu menuju ke permukaan kulit terhubung dengan pori-pori kulit. Jadi kelenjar keringat ini ada salurannya dari kelenjarnya menuju ke permukaan kulit dan itu dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Ini yang terkait dengan alat ekskresi. Kulit berperan sebagai alat ekskresi karena ini. Yang kedua adalah kelenjar minyak juga ini ada di akar rambut, di rambut. Kelenjar minyak ini yang berperan menghasilkan minyak. Tujuannya nanti adalah ini membuat rambut ini tidak kering. Selain itu kulit juga minyak ini juga yang menyebabkan kulit selalu dalam keadaan tidak kering, walaupun ada perbedaannya, nanti ada kulit kering normal dan berminyak.
Nah, ini dikeluarkan ke atas juga, dikeluarkan melalui permukaan kulit. Sebab itu termasuk ke sistem ekskresi pada manusia. Kelenjar sebasi. Nah, tadi di bawah akar rambut ada otot yang saya katakan. Kenapa bisa rambut bisa berdiri? Ternyata ini yang berperan. Rangsangan ada dari luar, otot rambut ini berkontraksi, maka rambut akan berdiri. Nah, saraf-saraf yang ada kita akan lihat nanti pada pembahasan yang lain pada kulit. Jadi yang terkait dengan alat ekskresi, kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Hati-hati di gambar ini. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang lapisan kulit yang kedua, yaitu dermis kulit. Pada bagian-bagian ini, pada lapisan ini kita sudah melihat jaringan-jaringan apa saja yang terdapat pada dermis ini yang berperan dalam proses ekskresi pada tubuh manusia. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.